Begitu kita menerawang gerak IHSG di pekan depan, sekarang sudah berada di level psikologis 7.300-an ya Mas ya. Mungkin sampai nanti akhir Februari sampai Maret mendatang, kira-kira sentimen-sentimen apa sajakah dan juga data-data makroekonomi sajakah yang akan rilis yang juga patut menjadi perhatian para pelaku pasar? Oke, jadi kalau misalnya sampai dengan akhir bulan nanti, ada beberapa faktor juga selain pemilu ini yang memang sangat-sangat diperhatikan oleh para pelaku pasar. Yang pertama adalah faktor bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah. Karena kita ketahui sendiri sebelum pemilu ini dilaksanakan di akhir bulan Januari atau di awal Februari itu sempat rupiah itu melemah. Kemudian menjelang pemilu kembali menguat dan sekarang sudah mulai terlihat ada pelemahan kembali. Kemudian selain itu juga kita juga sangat-sangat menantikan bagaimana langkah The Fed lebih lanjut. Karena kenapa? Karena pelemahan rupiah ini sangat terkait dengan langkahnya The Fed. Iya, betul. Apabila The Fed nanti wacananya untuk menurunkan tingkat suku bunga di Maret tidak jadi dan akhirnya mundur hingga ke bulan-bulan berikutnya, tentu ini akan sangat cukup berpengaruh terhadap pergerakan rupiah itu sendiri. Selain itu juga, di sini juga banyak juga para pelaku pasar yang sangat memperhatikan meningkatnya bagaimana tensi geopolitik ini bisa berdampak signifikan terhadap rantai pasok global. Nah, dalam hal ini adalah memang di tahun 2024 ini adalah tahun yang cukup panas untuk geopolitik karena di tahun ini pada faktanya adalah hampir 2 miliar penduduk di dunia ini akan memilih pemimpinnya yang dimana nanti hasilnya itu akan sangat mempengaruhi peta geopolitik dunia. Misalkan apabila kita berkaca seperti di Amerika saat ini kan yang berkuasa adalah Presiden Joe Biden. Apabila nanti balik lagi ke eranya Trump, mungkin kebijakan luar negerinya akan sangat berbeda. Di India juga sama, di Indonesia pun juga begitu. Apakah waktu tema awalnya apakah perubahan atau melanjutkan, ternyata masyarakat tetap memilih melanjutkan kan. Nah, ini yang menjadi sangat-sangat menarik dan sangat-sangat volatilitas terhadap pergerakan IHSG di bulan Februari ini. Overall, para pelaku pasar memang sangat-sangat menantikan hasil pemilu dan kemudian juga selain nanti di bulan Februari selesai pemilu, kita juga masih sangat-sangat menantikan bagaimana rilis kinerja emiten-emiten itu ada sehingga nanti di akhir bulan Maret dan itu merupakan faktor-faktor yang cukup banyak, cukup signifikan bagaimana IHSG ini mungkin bisa sangat volatil sekali pergerakannya tergantung juga bagaimana tadi kinerja emiten dan juga bagaimana kondisi politik global dan juga kebijakan The Fed itu sendiri. Oke, terima kasih banyak Mas David. Mas Robert, silakan Mas, kira-kira sepanjang akhir Februari ini sampai nanti menuju Maret, kira-kira data-data makroekonomi saja yang apa yang patut diperhatikan pelaku pasar untuk menekan pergerakan IHSG ke depan? Ya, terutama saya rasa mengenai ada FOMC minutes ya, yang itu juga perlu diperhatikan oleh pasar dan biasanya memang ada clue bagaimana arah kebijakan The Fed ke depan. Dan kemudian dari dalam negeri juga mungkin bisa menjadi perhatian rilis ekonomi dan neraca dagang, ekspor, impor juga yang mungkin baru akan direspon kemudian juga ada saya rasa ekonomi mengenai Amerika terutama seperti misalnya data tenaga kerja itu juga kan yang menjadi perhatian yang biasanya juga menjadi salah satu tolak ukur untuk pasar berekspektasi terhadap kebijakan moneter kebijakan The Fed juga. Dan memang kalau kita lihat di awal tahun The Fed ini sampai sekarang masih menjadi perhatian tentang kapan memulai untuk cut rate. Di awal harapannya adalah Maret. Namun semakin berjalannya waktu ini semakin mundur. Kalau kita lihat survei dari FedWatch itu dari Maret kemudian mundur Mei dan sekarang posisinya sudah di Juni. Saya rasa pasar akan melihat apakah kemudian ini akan kembali mundur lagi bahkan sampai ke semester kedua atau mungkin ekspektasi itu akan tetap bertahan sehingga mungkin data inflasi Amerika juga akan dilihat oleh pasar, data tenaga kerja, kemudian masih menjadi perhatian pasar dan terutama dari rilis dari laporan kinerja emiten karena ini yang kemudian akan membuat investor menghitung-hitung kira-kira dividen di 2023 akan seberapa besar. Kalau kemarin sudah ada perbankan dan memang menurut proyeksi dividen dari emiten perbankan terutama Big Caps dengan raihan labanya yang besar juga ini akan mendongkrak nilai dividen di 2024 diterima oleh investor. Saya rasa ini juga yang kemudian akan dilihat oleh para pelaku pasar juga mengenai rilis kinerja dan juga mengenai perakiraan dividen. Oke, lalu bagaimana dengan rentang rupiah
Mas Robert, tentang rupiah dari saat ini mungkin sampai H1 2024 sendiri akan seperti apa dengan juga mengamati sentimen-sentimen yang ada? Ya, saya rasa rupiah pergerakannya masih terpengaruh oleh dari kebijakan moneter baik itu The Fed maupun Bank Indonesia ya, dan terutama memang The Fed yang sebenarnya kalau kita lihat dari 2022 sampai awal tahun 2023 sampai awal tahun 2024 ini memang masih menjadi salah satu sentimen utama dari pergerakan rupiah. Kemudian kita juga bisa lihat kalau rupiah itu mungkin sentimen dari kebijakan Bank Indonesia, kemudian juga kita lihat dari indeks dolar juga dan bond yield di Amerika ini juga memiliki pengaruh terhadap pergerakan rupiah. Dan saya rasa memang hal-hal seperti data-data ekonomi dalam negeri itu juga bisa mempengaruhi seperti neraca pembayaran, kemudian neraca dagang juga bisa dicermati dan kebijakan-kebijakan lainnya yang bisa mempengaruhi pergerakan rupiah sampai sepanjang tahun 2020. Oke, jadi memang yang perlu kita ingatkan lagi sentimen-sentimen politik ini mungkin akan berlangsung selama 2 hari ini ya Mas ya, dan mungkin akhirnya menuju happy weekend, tapi ternyata untuk minggu depan akan kembali lagi netral dan akan kembali lagi kepada hal-hal yang memang memiliki dampak langsung terhadap pergerakan emiten, hal-hal fundamental, rilis kinerja, lalu pembagian dividen dari RUPS harus perbankan, dan juga bagaimana nanti arah The Fed ke depannya terhadap suku bunga gitu ya Mas ya? Ya, betul. Jadi euforia pemilu mungkin akan selesai di pekan ini, menjadi sebuah anti klimaks ya yang tadi kita pikir akan panjang ceritanya, nggak taunya akan selesai di akhir pekan ini, dan mungkin di pekan depan kita akan back to the reality, bagaimana hasil pemilu ini nanti juga sudah selesai dan bagaimana juga kinerja IHSG ini akan sangat-sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Jadi tidak hanya relying di pemilu saja, tapi yang pasti adalah dengan selesainya pemilu satu putaran ini, kita menantikan efek positifnya, yaitu adalah segera bergeraknya para fund manager dan juga bagaimana investor bisa segera menyesuaikan bagaimana rencana investasi mereka. Karena yang kemarin-kemarin itu kalau saya tanya, nantilah masih wait and see dulu. Dan sekarang kan sudah tidak ada lagi alasan untuk wait and see, dan kita menunggukan action dari mereka. Semakin banyak mereka melakukan action, maka pasarnya akan semakin ramai dan mudah-mudahan IHSG-nya juga akan semakin lebih baik. Harapannya tentunya memberikan dampak yang positif luar biasa untuk ekonomi Indonesia ya.